Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat, lingunalatai, salam sahujud, karende malempang, adil katalino bacuramin, kasaruga, basengat, kajubata. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Koordinator Program Studi Fisika Bapak Wilson Jeprianto, SSI MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Fisika, narasumber sekaligus pemateri kita pada hari ini Bapak Agung Sudiono Abadi, SSI. Rekan-rekan mahasiswa serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Parangka Physics Talk dengan topik kontribusi fisika dalam mitigasi bencana dan prospek karir di BMKG. Perkenalkan, saya Cahyani Prahmawati yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini hingga selesai. Sebelum memulai rangkaian acara, alangkah baiknya kita berdoa agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Doa akan dipimpin oleh Saudara Serlinus Zendrato. Kepada saudara dipersilahkan. Baik, sebelum kita memulaikan rangkaian acara kita pada hari ini, mari kita menyerahkan diri dan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya membacakan doa dalam ajaran Kristen Protestan. Bagi yang beragama yang lain bisa menyesuaikan. Doa dimulai. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, pada siang hari ini kami datang dengan penuh syukur dan kerendahan hati di hadapan-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk dapat berkumpul di dalam acara Parangka Physics Talk dengan tema kontribusi fisika dalam mitigasi bencana dan prospek karir di BMKG. Tuhan, kami memohon hadirat-Mu menyertai seluruh rangkaian acara hari ini, mulai dari awal hingga akhirnya. Kiranya setiap pembicara, panitia, dan peserta yang hadir dapat memperoleh berkat, pengetahuan, dan pemahaman yang berguna bagi kehidupan kami, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan yang dapat menjadi sarana untuk menolong sesamanya. Berkati juga narasumber kami, Bapak Agung Sudiono Abadi, agar apa yang beliau sampaikan boleh menjadi inspirasi dan berkat bagi kami semua. Tuhan, kami serahkan seluruh jalannya acara pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Saudara Serlinus Zendrato. Baiklah, kita akan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Koordinator Program Studi Fisika Bapak Wilson Jeprianto, SSI MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisika yang saya hormati dan saya banggakan, ini rekan lama sahabat saya, Bapak Abadi Sudiono Agung Sudiono Abadi. Beliau adalah Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut atau BMKG Kalimantan Tengah. Yang saya hormati rekan-rekan dosen
penanggung jawab untuk kegiatan kita saat ini. Ada Pak Tatit, beliau Kepala Lab Fisika, kemudian ada Pak Lukman di belakang, beliau Wakil Dekan Wakil Dekan Kemahasiswaan beberapa periode yang lalu. Kemudian ada Ibu Indah dan juga masih ada yang sementara di perjalanan. Kebetulan Pak, saat ini mulai perkuliahan perdana di FMIPA dan kebetulan Pak Dekan konfirmasi belum sempat untuk mengikuti kegiatan. Beliau ucapkan selamat datang untuk Pak Agung yang saya hormati dan saya banggakan, adik-adik mahasiswa dari seluruh angkatan. Kebetulan yang hadir saat ini sebagian besar dari mahasiswa kegiatan ini sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya ya. Jadi kami waktu bawa ada Mahdana ya, Mahdana yang magang dan juga Arjuna yang kayaknya lagi di perjalanan ke sini. Saya minta tadi semuanya hadir, meminta Pak Agung untuk bisa menjadi narasumber untuk kegiatan rutin kami. Jadi kegiatan kami ini Pak sudah rutin, ini series ke-11 ya, jadi sudah 11 kali kita adakan dengan narasumber dari praktisi, dari pemerintahan, kemudian rekan-rekan dosen juga, dan juga kemarin ada dari kalau nggak salah ada alumni ya, sempat kemarin ya kolaborasi juga. Jadi itu yang kita harapkan ke depan, kolaborasi tetap jalan. Dan mohon maaf Pak, karena tahun ini belum ada yang kemarin ambil di BMKG untuk magangnya. Jadi kemarin rata-rata kalau kami kan ada fisika medis, semua mengarah ke medis ya. Dan yang sudah mau ngambil ke geo itu sudah ada konversi. Jadi ada kegiatan yang mereka konversi sehingga magang mereka mungkin tahun ini belum ada. Tapi kami harap dengan adanya kegiatan seperti ini membuka pemahaman untuk mahasiswa fisika terkait dengan bagaimana di BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bagaimana jenjang karir dan juga bagaimana peran kita sebagai orang fisika untuk sistem mitigasi bencana dan lain sebagainya. Itu yang kalau kita tahu berita-berita update itu, ada yang sudah follow BMKG, tahu kan? Coba anggarannya. Nah, nanti komunikasi dengan Pak Gus. Iya, kalau kalian lihat update perkiraan cuaca dan kejadian alam itu ada di BMKG yang langsung, karena yang lembaga resmi pemerintah. Itu mungkin yang kami dapat sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran Pak Agung, dan kami selalu doakan dan selalu dukung kegiatan ke depan dan juga kolaborasi, dan semoga Bapak tetap sehat selalu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang diberikan. Mari kita berikan sebelum memasuki acara inti, marilah kita berikan momen hari ini dalam sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta dan tamu undangan dimohon untuk mengambil tempat di depan agar kita bisa melakukan sesi foto bersama. Ayo, yang bisa di bawah yang laki-laki.
Sini. Bisa di yang kecil-kecil. Ayo sini deh. Iya. Bentar aja. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Ya, bisa video. Salam fisika. Grow together with the harmony of physics. Nanti gitu aja Pak. Panjang. Oke siap. 1, 2, 3. Salam fisika. Grow together with the harmony of physics. Oke. Oke. Hadirin sekalian, tibalah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi dengan topik kontribusi fisika dalam mitigasi bencana dan prospek karir di BMKG yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Sudiono Abadi SSI, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, BMKG Kalimantan Tengah. Kepada Bapak Agung Sudiono Abadi kami persilahkan. Makasih guys ya. Oke, kali ini saya akan langsung sebagai moderator. Ya, jadi di depan adik-adik semuanya, rekan-rekan dosen, ada Bapak Agung Sudiono Abadi, ya, SSI dan ODW MSI. Ya, jadi beliau juga ada orang fisika, terutama untuk tahun 2008 ya. Ya. Beliau dari sekolah ya di Akademi Meteorologi dan Geofisika, kemudian lanjutkan S1 di Universitas Negeri Makassar. Kebetulan kami sealma mater dari Universitas Negeri Makassar, ya terutama untuk beliau. Dan saat ini sementara melanjutkan studi di program studi fisika Universitas Negeri Makassar. Kita berharap bisa tadi kami bisa sama titelnya Pak. Tetapi secara pengalaman, secara jabatan beliau banyak pengalaman, baik itu di bidang BMKG dan juga kemarin sempat cerita beliau juga adalah ada trainer public speaking, ya banyak kita tepuk tangan buat beliau. Ada bukan hanya pengembangan dalam bidang keahlian meteorologi dan geofisika, tetapi beliau juga pengembangan soft skill, baik itu dalam sebagai pembicara-pembicara, ya, dan juga beliau diamanahkan untuk saat ini menjadi Kepala Stasiun Meteorologi kelas 1 Cilikriwut.
Ya, jadi sebelumnya 2018 saya dan beliau rekan atau mitra di Universitas Kristen Indonesia Toraja. Kebetulan kalau adik-adik ingat 2018 itu ada kejadian luar biasa. Ada kejadian apa? Gempa Palu, ya, sampai tsunami, dan ada kami lakukan seminar itu sampai mendatangkan ribuan orang dan juga langsung kepala ahli gempa Dr. Daryono, ya. Kalau kalian lihat kalau ada gempa tsunami pasti beliau yang dari BMKG yang berbicara. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan langsung narasumber kita, Bapak Agung Sudiono Wadi SSI. Oke, dengan ini saya persilakan. Terima kasih Mas Wilson, sahabat saya, teman lah. Oke, saya izin berdiri ya. Nah, tadi kelihatannya Mas Wilson sudah mengenali saya banyak sekali public speaking ya semua. Sebelum kita acara, teman-teman coba depan penuhin dulu, Pak dosen depan dulu. Ayo, kita biar enak. Jadi saya ngeranginya enak. Ayo, yang di belakang biasanya kalau seorang pengen maju tuh depan biasanya. Ayo, depan, isi yang kosong dulu. Kalau tadi nggak akan sama lain. Ayo, kita fokus, waktu kita cuma 10 menit aja. Kita, ya, ayo. Enggak Pak dosen. Ayo Pak dosen di depan ya apa? Untuk KKN teman-teman dia itu. Woi, suara saya bilang. Ayo, masih 1, 2, 3. Yang belakang. Ayo. Pengen maju, pengen sukses, depan. Iya, kalau depan di belakang ngantuk. Ayo. Nah, masih 2. Ayo sini. Ayo. Isi ya depan, biar enak formasi. Enak itu masih kosong formasi. Kalau bisa depan full dulu. Ini depan ada 1, ayo. Biar enak ya. Bawa dengan snacknya. Tasnya sekalian. Dan ini di sini. Enggak apa-apa. Nah, sini. Nah, masih 1, ayo. Mana? Terus ayo yang kosong kumpulin dulu. Oke. Bersiap? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat doa itu luar biasa. Saya ucapin 1 doa. Jadi saya memberikan keberkahan itu orang muslim sama non muslim. Selamat pagi. Assalamualaikum. Yang menjawab doanya Tuhan berkati surga pahalanya. Yang tak menjawab ya siap sendiri. Saya lagi yang baru datang. Tuh, ya, temannya baru datang tuh, biar tas ya, biar enak kita ibarat pesawat tuh sudah ready take off bareng-bareng. Ayo pramugari. Pramugarinya dia, pramugarinya. Nah, jadi kalau pesawat kalau belum full, oke. Ini tengah ini kosong nih. Oke, siap ya. Nah, pramugarinya, Bu dosen. Oh iya. Oke, terima kasih. Mohon maaf Bu dosen ya. Saya siapnya dosennya sama mahasiswa sama mudanya. Saya yang tua di sini. Oke, saya ulang lagi ya. Kita jawab sama-sama dengan hati yang paling dalam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, om swastiastu, salam sejahtera buat kita semuanya. Oke. Jadi saya biasa di timur itu apa? Salve, salam, gitu. Apa? Oke, terima kasih. Adik-adikku semua, anakku juga lagi kuliah sebenarnya, anak-anak semua. Nah, sedikit saya akan mencoba sebelum kita mulai materi. Ini materi juga dadak ya, makanya saya konekkan. Saya bilang mau dosen, Pak Agung ada masukan, nah sudah jalan aja. Saya konek sudah.
Nanti adik-adik mahasiswa anakku semua, kita bicara inspirasi saja. Ya, setuju ya? Oke. Yang angkatan 25 mana? Yang berdiri tetap sekali. Saya nggak apa-apain. Berdiri coba. Maksudnya gini. Yang tinggi. Oke. Lakinya berapa? 1, 2, 3, 5. Berapa? Angkatan 2025 berapa? 14. Wih, fisika yang luar biasa. Fisika dahsyat. Setuju? Sampai kalau ikuti tadi, panjang banget tuh. Together force, yes. Pak dosennya juga tak kasih BR. Begitu UPR, itu dia hebat. Setuju nggak? Setuju nggak? Oke. Karena apa? Begitu saya masuk, adik-adik ini bersyukur. Karena apa? Fasilitas infrastrukturnya oke. Saya dulu kuliah tuh, apalagi UNM masuk sembilan, aduh bangkunya aja. Astagfirullah, ini cuma seperempat itu. Ini sudah seperti di bioskop ya kan? Makanya ada ini bersyukur, alhamdulillah. Dosen-dosennya, makanya kan saya bilang dosennya hebat-hebat semuanya. Ya nanti saya bilang UPR hebat. Setuju? Yang ini hebat cuma dosen aja. Setuju ya? Saya pengen suaranya dosen sama mahasiswa kompak. Saya fisika itu visioner. Ya kan? Imajinasinya muncul terus. Siap standby kapanpun. Artinya ya kan, imajinasi dibawa terus. Kayaknya kolaborasi. Tidak akan bisa hidup sendiri. Sukses sendiri sudah biasa. Ya kan? Tapi sukses bersama itu baru luar biasa. Setuju? Kayaknya agama harus dibawa. Nggak bisa. Setuju? Oke, kita coba. Pak dosen harus konsen. Kalau nggak kompak, sebelum sama lain. Kalau UPR hebat. Saya bilang apa? Dosen-dosen di sini hebat. Muda-muda hebat. Oh iya, sebelum kemarin sempat ke ruangan satu, luar biasa nih. Ya kan? Kalau infrastruktur sudah oke, keren. Dosennya hebat. Mahasiswanya dahsyat. Lulusannya apa? Luar biasa. Setuju nggak? Setuju. Oke, bisa coba? Mas, terus. Pintunya biar gemas. Oke, siap-siap konsen ya. Nah, materi kita cuma 10 slide ya, 10 slide aja. Kita banyak ceritanya aja. Oke. Oke, oh, gini bisa. Oke, tunggu dulu, tangan saya, lihat perhatian tangan saya. Gimana apa tadi? Kalau UPR, fisika, oke. Sini dosennya berapa? Mohon izin, dosennya berapa? Oke, 4. Oke. Masa 4 sama mahasiswanya berapa nih semuanya? Jangan sampai kalah Pak dosen dan Bu dosen, oke? Oke. Fisika. Ice breaking. Nanti khusus ya waktu. Kalau sudah sarapan Pak ini sudah Sama belum sarapan. Oke? UPR. Terima kasih Pak dosen. Jos. Gimana dosennya lebih semangat dari mahasiswanya? Astagfirullah. Gimana? Makanya saya sering keluhan kalau teman-teman dosen, aduh mas, Pak ngurus mahasiswa juga kan paling susah, lagi fisika ya. Aduh, indah. Kita orang-orang fisika rubah image. Oh iya, fisika itu memang susah, belum apa dengar aja udah takut. Iya, apalagi gelar SSI, MSI, udah takut kan. Karena pas sulit. Kita coba, siap ya, konsentrasi. Izin Pak dosen ya. Nah, kita bermain dulu, setuju ya? Jangan dulu materi dulu. Pak Isan izin ya. Oke.
dosen. 4 orang kompak suaranya menyatu. Lah ini banyak pecah-pecah. Tes ya? Oke. Fisika? Dahsyat. Oke, keren. Dahsyat. Nah, gini ya, biar ditunjukkan semangat gua. Fisika? Dahsyat. Mantap. Fisika? Dahsyat. Sama-sama lah. Nah, kita semangat pagi lah. Coba yang laki-lakinya berapa di sini? Tunjuk tangan, laki-laki. Yang bukan laki-laki jangan tunjuk tangan. Ya, atas semangat pagi ya. Tadi Pak Lusan bilang saya sedikit belajar ya dari BMKG lah. Public speaking, terus motivator, terus semuanya belajar. Ya kita selama masih hidup di dunia, buka diri seluas-luasnya. Jadi ilmu itu biar berkembang. Makanya dikasih judul ini kok panjang banget ini. Harus satu tema, fisika dahsyat. Wes. Nah, ya kan? Nah ini fisika kontribusinya ke mitigasi bencana ada sudah satu-satu aja. Oke, jadi sedikit kita akan cerita ya, memperkenalkan diri dulu. Tadi Sobat Wilson sambil dimakan ya, sambil dimakan. Ya, nanti ada sesi tanya jawab silakan. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Wilson, saya itu 51 tahun yang lalu, usia saya sudah 51 tahun yang lalu. Anak saya 3, kuliah di ITS, 2 di pesantren 1, perempuan, laki 1. Sudah semester 6 sama semester 4. Luar biasa. Saya kalau tanya anak saya itu kuliahnya gimana? Subhanallah, HP-nya harus iPhone. Oh iya, terus laptopnya harus iPhone. Subhanallah, bapaknya aja HP-nya Oppo. Iya, laptopnya apa itu? Itu makanya adik-adik generasi Z sekarang itu kelebihannya ya, cepat, cerdas, tapi apa? Nggak tahan goncangan. Kebetulan saya juga pernah ikut pendidikan selama 10 hari mengenali karakter generasi di Bandung. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan Allah itu ya, dikasih kesempatan macam-macam. Jadi generasi Z ini luar biasa, saya terus. Tapi suatu saat ada problem, ada itu, nggak tahan. Saya di sini akan mencoba mengajak adik-adik, ya, mencikapi gimana belajar, ya kan, gimana mencari. Makanya di sini akan saya coba, ya kan, peran serta fisika, kontribusinya terhadap mitigasi bencana dan prospek karir. Kalau saya bukan prospek karir lagi, nanti saya coba mengenai prospek karir seorang pemimpin gimana di BMKG. Sekarang BMKG itu bebas. Adik-adik ini siapa tahu jadi profesor, doktor, itu kepala BMKG kalau mau tak kasih tahu. Profesor, doktor Dwi Korita itu dulu mahasiswa UGM, dosen UGM, rektor UGM, sekarang kepala BMKG. Gak ada kata enggak. Makanya sekarang saya coba judul masuk mohon ya. Ya kan? Nah, prospek karir pemimpin di BMKG. Siapa tuh bisa di luar juga. Setuju ya? Setuju? Setuju. Fisika? Nah, tetap konsen lah. Biar nggak terlalu monoton. Tes.
Ya, 50 tahun yang lalu saya dilahirkan di, kalau orang Jawa Timur tahu namanya Ngaru Kamu yang jauh di sana. Saya tuh dulu nggak pernah cita-cita jadi BMKG, itu nggak tahu. Iya. Jadi SD, SMP, saya masih jalan kaki. Orang teman-teman itu udah naik motor, masih jalan kaki angkot. SMA, 80-an lah. Saya tuh dulu 3 kali pasti beraka gini-gini tuh. Iya. SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 mau provinsi gagal. Ternyata apa? Zaman saya dulu tuh yang masuk ke provinsi, ke nasional itu rata-rata naik Pangdam, naik Kapolda. Kami ini warga duafa. Kita mudah yakin saja sampai provinsi ke provinsi. Makanya luar biasa. Makanya kalau ada di perang dulu kali pasti beraka luar biasa. Ada nggak? Ada yang pasti beraka? Nah, provinsi atau bupati? Luar biasa kan? Nah, itu saya bilang. Talenta Tuhan memberikan talenta di semangat. Jadi SMA, bahkan SMA saya itu dulu di sekolah Katolik. Iya, kalau boleh percaya. Saya dulu salah Santo Thomas di Kabupaten Ngawi. Saya ketua OSIS-nya, saya ketua dan sebagainya. Jadi cuma hubungan agama itu bukan menjadi faktor pengaruh. Bahkan, setiap saya dinas itu selalu di minoritas. Pasti tempat orang-orang non-muslim di Toraja. 9 tahun saya di Toraja. Ya kan, biar labi itu pesta ramso ya. Iya, biasa ke NTT bayangin. NTT, nanti Tuhan tolong. Itu kau harus tahu. Ada dari NTT, Mana? NTT mana? Nah, iya kan? Kalau nanti sudah kasih tahu, nikmat tiada tara. Orang nanti kalau nanti kasih itu tanya tuh, senyum kakak, mama, luar biasa saja. Sampai sekarang pun saya teman-teman di NTT seperti saudara. Orang NTT itu cuma fisiknya aja disangar loh, hatinya ada. Iya nggak? Rapuh, seperti butiran debu. Fisika dasar. Oke. Ya itu ya. Jadi itu sedikit perjalanan saya ya, untuk mencari BMKG. Apalagi tadi sampaikan, ya saya tuh malah SMA saya itu tahu, saya tuh biologi dulu nggak ada A1. Iya, kita tahu. Saya sudah kuliah di Universitas Dharma di Jakarta, sudah semester 6. Ambil. Jadi saya itu diciptakan oleh bapak ibu oleh kakak saya itu untuk jadi pengusaha. Iya, sudah semester 6 sambil IT, sudah semester 6. Wah, sudah zaman 2 tahun 2000 itu saya sudah bangun proyek di Jakarta. DKI, Armado semua. Tapi apa? Begitu 9 saya SMA 93 mau kuliah, panggil orang tua. Masa semuanya sih swasta sih? Kalau orang swasta itu subhanallah. Jadi adik-adik ya, hidup itu pilihan. Yang baru 25, hidup itu pilihan. Kalau pengen sukses, pengen kaya, jangan kaya. Setuju nggak? Setuju. Si kecil banget, setuju nggak? Setuju. Bukan saya mengecil kalian, kalau kalian pengen sukses, kaya raya, semua silakan. Jadi pengusaha dan sebagainya. Hidup itu pilihan. Kalau pengen hidup nyaman, tenang, ya jadi karyawan. Yang baik loyal sama pimpinan. Jalan sudah ada, makanya saat kuliah umum ini mudah-mudahan Mas Yusuf ya membuka pintu hatinya dari pilihan. Hidup itu pilihan. Jangan galau, jangan ragu. Jalan lurus atau jalan belok. Setuju? Setuju. Nah, apalagi anak-anak saya sekarang sebagai ya. Jangan galau, hidup pilihan. Kalau pengen maju, fisika biasa, terus maju. Setuju? Setuju. Nah, jadi itu. Berjalannya waktu semester 6 di Universitas saya keluar atau mengundurkan diri masuk namanya AMG. Di Akademi Meteorologi dan Geofisika. Jadi saya tuh pertama kali D3-nya BMKG di Indonesia. Jadi dulu tuh BMKG kan muat D1. Jadi saya 93 masuk,
ya kan 97 keluar, 96, 97 keluar. Pertama kali BMKG D3. Jadi begitu masuk, kaget saya. Ya, sedikit ya cerita ya, ini tanah baru bukan anak putih. Kaget saya, loh. Ini kan sesuai dengan supportnya ya. Kontribusi fisika apa kalau bencana bisa kita dari awal dulu ya, dari cerita awal dulu sampai selesai. Jadi begitu saya biasa nggak pernah anti fisika ya, begitu masuk BMKG, subhanallah, fisika tuh apa termodinamika sampai fisika 4, fisika 6 saya. Ya Allah saya bilang, tapi yakin hati diajak belajar, bukan hati yang bekerja, hati terus dibawa sama penyertaan Allah Tuhan. Saya pintar juga enggak, bodoh juga enggak, saya tuh orangnya rajin aja. Habis belajar fisika, saya belajar ulang lagi, ulang. Nah, kebetulan juga ada teman-teman fisika yang pintar tuh kita share. Jadi yakinlah teman-teman yang pandai jangan ikut. Ketawa yang kenceng tuh pasti. Ketawa yang kenceng, ketawa ya pasti dia. Oh iya. Ya kan fisika bahkan kami itu bukan fisika dasar, fisika awan, fisika atmosfer, fisika banyak sekali. Itu yang harus kita pelajari. Ya, kalau ada yang kan cuma fisika 1, 2 ya, dan sebagainya. Itu. Begitu semester 1, 2 galau. Ya Allah, kok makin susah ya. Kanan nggak berapa, kiri nggak dapat, atas akhirnya nggak pernah tidur saya. Belajar sama teman saya yang jagonya fisika, ya, tanpa apa, mau terus semangat itu, penting bisa terus. Begitu pencapaian puncaknya, alhamdulillah lulus D3 itu 96 lah, 97. Begitu di sudah D3 tuh, almarhum kebetulan saya, bapak ibu saya almarhum semua, datang ke almarhum ibu buat saya itu. Saya cium tangan, ternyata bisa ya. Makanya kalau adik-adik semua anak-anak semua di sini masih ada orang tua ibu bapaknya, itu surga di dunia. Tuh, iya. Apa artinya saya ini orang nggak bisa apa-apa bertahan 3 tahun? Itu semester 1 kemarin kalau di BMKG semester 1, 2 DU. Kami ini 93, minta terikat sedikit ya. 93 itu seluruh Indonesia itu sekitar 6.000. BMKG cuma terima 35 orang. Salah satunya saya di sini, depan berdiri sini. Tepuk tangan dulu. Karena apa? Orang bilang sekarang jalur langit. Seperti yang belakangan saya juga jadi kepala, ya kan, memberi, kebetulan saya di Aman Jakarta tes ya, tes PNS, tes untuk anak-anak STM lagi. Di Makassar tuh orangnya oke lah, jawab oke. Pas saya tugas di NTT, di NTT itu mencari orang paling susah. Aku tawar ke orang NTT itu, orang yang cukup aja, jauh sekali, benar. Jadi pas sampai passing grade-nya kita turunkan khusus NTT. Ya. Turunkan tes lagi dari 150 itu NTT cuma dapat 4. Itu saya ngetes tuh sudah 15 orang. Sekarang udah di kuliah di mana tuh? Universitas Cendana ya. Nah, masuk di sana. Nah, gimana tertarik? Ya udah, saya bilang di antara cukup itu yang paling baik. Begitu sudah kemarin masuk didikan, ketemu saya, Pak, saya kemarin tes ya sudah rezeki. Nah kemarin yang di Kalteng ya 2024, saya tuh mendapatkan Sekalimantan itu tahun 2024 yang diterima cuma 1 orang. Itu dari Gunung Mas sampai Lapas. Dia tahu nggak? Dari kecil dia tuh nggak pernah keluar pondok sampai SMA. Begitu peringkat nasional 10 besar ya. Dari 150 pendaftaran berapa? 10.000. Tahun ini BMKG itu yang daftar 19.000. Tuh, yang diterima cuma 150. Nah, ya, makanya kalau kemana-mana orang tua ibu bapak, ya, itu surganya dijaga benar-benar. Tuhan kedua. Saya bisa berdiri di sini karena apa? Berkat doa
Bapak, Ibu saya. Nggak mungkin saya bisa berbicara buat Bapak. Coba kalau anak-anakku semua di sini lihat di media medsos, aduh ya Allah, anak-anak sekarang itu, anak-anak saya berani sama orang tuanya, ngusir sama orang, terus gara-gara apa? Nggak diberikan motor, minta uang. Ya, hal yang apa ya? Yang naif sekali tuh, saya bilang. Ya, kalau kamu mau ceritanya orang kamu bisa sekolah ini, coba tanya perjuangan orang tua setengah mati. Ya, makanya saya di awal kuliah saya bangkitkan semangat kamu. Masuk kuliah, tujuan utamanya jadi mahasiswa dahsyat. Ya kan, yang muslim, yang muslimah solehah, yang baik. Setuju? Setuju. Fisika? Dahsyat. Pak dosen dan Bu dosen konsen dulu. Oke? Ya, itulah sekelumit perjalanan saya. Ya, jadi nggak ada segala sesuatu tuh ujuk-ujuk seperti saya ini nggak jadi kepala dan juga bisa. Hidup itu yang dinikmati prosesnya. Ya. Generasi Z ini itu tuh semuanya serba instan. Nah, cari viral kan dong. Nah, seperti apa tuh pacu jalur ya gini ketawa gitu. Dan sekarang yang lagi tapi yang kalau saya pikiran yang ngikutin Charlie itu Jono Nur tuh. Ya, jadi itu sekarang lagi viral. Miripnya mirip Charlie, dia cuma lip sync. Wah, subhanallah. Ya, itu lagi viral. Ya, nah, itu segala sesuatu yang instan, cepat aja hilang. Tapi kalau teman-teman atau fisika ini belajarnya telaten, rajin, insya Allah nggak ada untuk menyerah. Ya. Setuju? Setuju. Nah, oke, itulah 10 menit perjalanan panjang saya. Jadi adik-adik dan anak mahasiswa di UPR Fisika, dari sekarang tanamkan hidup itu pilihan. Sekali Anda masuk di fisika, harga mati. Seperti tentara, NKRI. Ya kan? Nah, seperti teman-teman ini masuk fisika juga gitu. Jangan setengah-setengah. Kalau kamu dari awal setengah-setengah, nanti lihat begitu sekolah hambar, mau kemana bingung. Kalau kamu dari awal sudah tujuan, udah jelas, usah kesini, masuk fisika segini, ya kan? Dan harus begini. Hidup itu kalau pengen sukses tidak mudah. Semakin orang itu sukses sama Tuhan semakin diuji. Setuju nggak? Makanya ada kemarin penghapusan ujian nasional, terus gimana ceritanya? Barometernya gimana? Seseorang itu akan dinaikkan derajatnya kalau lulus ujian. Setuju kan? Makanya adik-adik fisika juga gitu. Ya, naik derajat, kuat bertahan. Oke? Oke, ya, karena kita harus lanjut sampai jam berapa nih, Mas? Jam 12. Oke, jam 12. Udah jam 11 lebih pembukaan. Karena saya diamanahkan ya, kontribusi fisika dalam mitigasi bencana dan prospek karir BMKG, ya kita kembali ke laptop. Saya berusaha mencoba kontribusi fisika, terutama fisika sendiri ilmunya apa, ya kan, dan kontribusinya terhadap mitigasi bencana apa. Ya inilah sekelumit teori lah. Nanti kalau kita cerita next year. Nah, ini hasil fisikanya lah, prinsip fisika dan semua mengembangkan strategi mitigasi bencana yang efektif. Karena apa? BMKG itu ada meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kualitas udara. Semua basicnya fisika semuanya. Makanya apa? Anak-anak STMKG, AMG, begitu masuk, dihajar habis-habisan fisika. Karena apa? Dasarnya biar kuat. Ya, contohnya kalau adik-adik yang belakang ini, dengar nggak hujan buatan? Kemarin di Palangkaraya, dengar dari mana? Saya ada lihat di Pak pesawat itu. Benar ya? Itu kemarin kami bikin hujan buatan itu sebelum acara tanggal 2 sampai tanggal 10. Itu apa? Kan proses fisika. Jadi pesawat
diisi garam, gitu. Nah, awan yang harusnya pesawat itu menghindari awan, lah dia garamin awan itu. Tunggu setengah jam sampai 3 jam hujan. Nah, karena di Kalimantan Tengah ini sudah hujannya kemarau basah, alhamdulillah. Makanya selesai sampai tanggal kemarin di 14 sebelum 17 Agustus. Ya, jadi fisika teman-teman tetap teori alam, fenomena dan sebagainya. Next. Nah, tadi kontribusi fisika yaitu gempa bumi yang memahami prosesnya, menganalisa data seismik, memahami proses hidrologi, mengembangkan sistem peringatan dini. Nah, saya ingin menerangkan sedikit untuk bukan HP itu ya? Suara anak menangis nih. Ada teman dosen. Oh, takutnya uka-uka toh. Jadi fisika untuk gempa bumi BMKG yaitu INATWS, yaitu untuk Tsunami Early Warning System, ya, Indonesia National Tsunami Early Warning System, ya, memahami proses terjadi gempa. Yang kemarin sempat yang tsunami di mana? Amerika atau mana? Teman-teman? Rusia. Nah, kan BMKG lalu bisa ngeluarin rilis mau lari jam 4, sorong jam 3. Ya karena apa? Proses fisika yang pergerakan sensor-sensornya. Ya itu untuk gempa bumi. Untuk bencana hidrologi yang cuaca ekstrim, ya, namanya MUS, Meteorology Early Warning System. Itu kalau teman-teman selalu ngikutin BMKG di Kalteng, itu kalau sekarang ini ada cuaca ekstrim muncul. Oh, di daerah Katingan, Kapuas, jam 1 sampai jam 3 ada cuaca potensi hujan lebat, disertai angin dan sebagainya, bla. Itu hidrologi. Kualitas udara juga begitu, menghitung kualitas udaranya. Di Kalimantan Tengah, terutama Palangkaraya gimana sih? Yang terkenal di kita itu yaitu karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Jadi fisika itu dasarnya semuanya. Jadi adik-adik yang bisa bersyukur di antara ratusan ribuan, cuma berapa? 14 ya? 14 tahun 2025. Cuma 14 orang pilihan semua. Bersyukur, tepuk tangan buat fisika. Ada yang satu yang masih ini ya. Oh ya, jadi jangan berkecil hati, enggak. Sedikit tunjukkan kualitasnya. Ya, makanya kemarin saya berkolaborasi di UKI sama Mas Wilson itu juga gitu. Mas Wilson juga tunjukkan fisika selamatkan, ya dilihat juga tunjukkan spektakuler. Ya. Bikin acara seminar nasional di luar ekspektasi Mas ya. Perhitungan kita itu cuma 100-300 berapa? 4.000 ya. 4.000 lebih ya. Oh, dengan online. Tapi berkualitas. Bisa nggak? Setuju? Setuju. Lalu, fisika? Iya, ya. Apalagi dipimpin dengan dosen-dosen yang muda semuanya. Wis, semangatnya masuk pakam. Kalau saya itu dosen tua-tua, susah nilainya. Astagfirullah. Ya maksudnya ya, tuh. Ngalamin kalau itu jangan. Sekarang generasinya ada. Tapi ya teman-teman anak semua, jangan keterlaluan juga lah. Ya kan, dosen yang muda kasih enak, mas keterlaluan juga. Ya kan, nah itu. Ya. Jadi mitigasi bencana fisika itu dasarnya semua, geofisika, gempa bumi, meteor dan sebagainya. Ya, maka sistem peringatan dini menggunakan sensor-sensor yang kita pasang. Terus menggunakan sistem peringatan dini sekarang yang efektif yaitu pakai radar cuaca, pakai AWOS dan sebagainya. Next. Nah ini ya, ini bencana alam ya yang diabaikan peristiwa, serangkaian peristiwa yang fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, meletus. Jadi bencana yang disebabkan oleh alam, terutama gempa bumi yang seperti sebelah ini, yang tsunami Aceh. Ya, kalau yang sebelah ini yaitu kekeringan, karhutla seperti kita. Kalau di tempat keluar Kalimantan itu musim cuma 2, musim hujan sama musim kemarau. Nah, begitu di Kalimantan tambah lagi musimnya,
Apa coba musim apa? Nggak ada yang bisa jawab, keterlaluan. Nah, Pak dosennya aja nggak tahu. Bayangin. Musim asap kita jaga ya dari anak-anak mahasiswa inilah sebagai pejuang-pejuang memberikan masukan ke saudara adiknya, jangan main api. Tahu yang main api, maksudnya main api beneran. Ya, jangan main api. Untuk rokok, wah bakar dan sebagainya. Kan, alhamdulillah tahun kemarin kita sudah bebas ya. Ya kan, kita bebas dari asap. Kita berdoa tahun ini juga bebas. Ya. Karena apa? Kita prediksi puncaknya pengaruh untuk Kalimantan Tengah itu bulan Agustus. Ini sudah hampir tanggal 20, hujan masih besar. Ya kan? Nah, kita nanti tarik mundur sampai September. September masih hujan besar, Oktober sudah masuk musim hujan. Alhamdulillah. Ya, doanya. Ya, jadi fisika di situ kontribusinya luar biasa. Ya, asap itu apa? Itu kan polutan semuanya itu. Oh iya. Ya, terakhir data itu memperlihatkan kita itu masih biru. Palangkaraya itu lama. Biru itu berarti apa? Kualitas udaranya masih bagus. Beda Jakarta. Jakarta sudah orange merah. Nah, karena apa? Kendaraan. Ya. Oke, fisika? Dasar. Santai, jangan tegang. Oke, next. Nah ini ya, undang-undang yang mengatur kami tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang Meteo 31, bahwa kami ini udah jelas. Meteo ada Undang-Undang 31 yang mengatur MKG. Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 mengatur bencana secara nasional. Yang ini adik-adik biar paham. Next. Nah, ini mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Jadi adik-adik fisika ini mitigasi bencananya. Saya harus ngapain dan bagaimana. Dan nanti Mas Wilson, kalau ada teman-teman ini dimasukkan tim dari BPBD provinsi maupun BPBD kota, ikut saya. Jadi tim yaitu penanggulangan bencana, tim reaksi cepatnya. Jadi teman-teman itu kalau masuk relawannya di situ, salah satu masuk di sini. Nanti ngumpulnya di Posdalok yang di Jalan Jerimun itu. Hari-hari itu kerjanya bukan lihatin monitor asap dan gimana misalnya. Ya, next. Nah ini juga kontribusi utama fisikanya yang tadi sampaikan. Kita dapat mengurangi risiko bencana dan meningkatkan keselamatan masyarakat. Ya kalau adik-adik semua, anakku semua belajar fisika benar. Maksudnya benar, tahu benar, biar belajar benar. 2 SKS selesai. Jangan 2 SKS jilat, mau lagi, ulang lagi. Gimana mau selesai, mau mengabdikan ke masyarakatnya, mitigasi bencana, kuliah nggak selesai. Ya, ini yang di angkatan yang lama selain 2025 mana? Angkatan berapa? 23. Wis, 23. Jangan cerita yang susah-susah ya sama adik-adikmu ya. Cerita yang enak-enak. Terus cerita dosen itu susah sih, nggak usah. Bilangi, ya, seperti saya aja, Pak Agung enak gitu. Jadi segala sesuatu kalau dibawa enak itu semuanya enak. Setuju? Fisika? Dasar. Oke, nanti yang masuk ke bahasa Inggris apa tadi? Grow together. Nah, seperti Donald Trump. Bahasa senada ya. Oke. Ya, jadi saya kembalikan lagi, fisika bukan adik-adik anakku salah jurusan. Sekali masuk jangan takut, udah kejebur full. Ya. Gimana? Semangat? Semangat. Suaranya. Semangat? Semangat. Saya aja yang udah tua masih ambil S2 tanya Mas Wilson. Iya. Terus kemarin S1 saya ambil 2028. Itu tahu nggak S1 saya itu? Sistem apa? Paket pagi siang mau belajar. Iya, untuk S1 saya di UNN. Ternyata fisika pun ada. Mudahnya, tapi begitu selesai itu begitu gelar SSI, wah kurang mikir. Oh iya, sesuai dengan jerih payah ya. Setuju? Setuju. Fisika? Dasar. Oke. Yang baru datang tahu ya? Ibu atau dosen?
Atau mahasiswa? Tahun berapa? 23. Oke, 23, 24, 25. Ntar lagi selesai lah. Ya, saya harap penelitiannya di BMKG lah. Yang terutama untuk teman-teman 2023 yang mau selesai. Di sini itu ibarat gadis cantiknya itu kasep, karuta. Itu luar biasa. Tapi nggak pernah ada yang mengambil satu, heran kan? Ambil yang perakiraan musim, kan udah jelas bedanya musim kemarau, musim hujan. Loh, coba tuh ambil tuh karhutla, kebakaran hutan di Kalteng tuh. Kalau sedikit bocoran ini, hasil data kami, suhu di Kalimantan Tengah dengan pos pengamatan kami 5, Pangkalan Bun, Muara Teweh, Buntok, sampai Palangkaraya, itu suhu tuh di kita tuh sudah mengalami kenaikan 0,2 derajat kenaikan suhu kita selama 20 tahun terakhir. Coba kalau teman-teman UPR itu ambil MIPI juga di situ, keren. Dan MIPI seminar kan, wis mantap. Nama bagus kan UPR. Terus prodinya fisika ya. Oh iya, kalau saya sebagai orang tua memberikan inspirasi kepada adik semuanya. Iya, jangan belum apa-apa susah, belum apa susah, ya susah. Ya, kalau pengen mau berkembang di sini, cari karhutla, itu banyak datanya, itu luar biasa. Begitu naik itu provinsi, kabupaten, bahkan nasional. Wali kota PLT ibu siapa tuh yang wali kota Palangkaraya itu, pada kemarin itu ibu siapa? Nah sekarang itu kan dia ditarik Jakarta, karena dia tuh apa? Program dia tuh kemarin sama BMKG sukses nama Spartan. Jadi kalau ada kabut asap kebakaran, kota Palangkaraya dikeluarkan warning. Data dari asap. Ya, fisika? Oke, next. Wis setengah 10 menit lagi lah. Saya coba kalau panitia memberi judulnya karir ya, BMKG. Terlalu kecil buat BMKG. Makanya saya ajarin sukses karir pemimpinan BMKG. Saya ceritain. Saya bisa berdiri di depan anak-anak semua ini semua. Saya bilang perlu proses dan perjuangan. Pegawai biasa kalau bisa jadi kepalanya Pak. Contohnya Bu, kepala BMKG dari mahasiswa UGM, dosen, rektor, kepala BMKG terlama 7 tahun Pak. Rekor 7 tahun. Tahun ini bulan ini lagi SSB. Karena apa? Saya sedikit cerita. Adik-adikku semua, anak-anakku semua ini sini. Rezeki, mati, jodoh Tuhan yang tahu. Siapa tahu di antara berapa ini semua 45 ini bisa insya Allah Tuhan jangan jadi kepala BMKG dan deputi dan sebagainya. Sekarang itu sudah dinilai yang bebas, tidak ada tutup-tutup. Ya Pak dosen ya? Iya. Kalau Anda cerdas, fisika keluar, cari dosen lain lah, ada pelowongan. Di assessment, kepala BMKG, syaratnya doktor, bla 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 ini. Bebas, Anda bisa daftar. Saya bilang, maka saya kasih semangat tadi, jangan cuma sekedar pegawai karir. Kalau bisa jadi pemimpin, kenapa harus yang kecil? Setuju? Setuju. Maka tak bilang ini fisika biasa. Gimana Sob? Ini tren baru ya, kasih fisika dahsyat. Nah, iya. Tapi orang dahsyat, kalau nggak ada yang dosen-dosen yang UPR, setuju nggak? Setuju. Oh iya, nggak ada dasar kan kalau ada orang-orang hebat ini. Saya ngalamin sendiri. Saya bisa karena dosen-dosen itu hebat semua. Sabar membimbing dan semua sabar. Jadi saat sekali lagi adik-adik, kesuksesan seorang kepemimpinan nggak bisa datang sendiri. Perlu kontribusi teman-teman semua. Makanya apa? Ayo adik-adik belajar. Saya dulu di mahasiswa itu kan kalian Cooper ya. Butuh buku ini selesai. Begitu keluar tuh, aduh, seperti dilepas kelinci, dilepas hutan belantara ini. Makanya selama kamu masih mahasiswa, nggak ganggu kegiatan, ikut program organisasi silakan.
Iya. Itu nanti terwujud, nanti benar-benar kamu dipakai di saat kamu harus selesai kuliah dan harus berjuang di luar orang. Jadi kamu siap mental. Iya. Siap mental. Ikut organisasi BEM, gini wis, lihat perkembangan politik nih. Wah, BEM Jakarta begini, BEM di situ. Iya. Bahkan dia itu, pejabat-pejabat sekarang rata-rata BEM 98 ya. Iya kan? Iya. Yang BEM 98 yang sudah turun. Iya. Jadi karir kesuksesan pemimpin tidak satu lagi. Makanya tadi fisika hanya itu agama. Agama itu harga mati. Ada ibu semua, anak semua. Ya kebetulan saya punya anak perempuan. Kebetulan anak saya itu dari kecil di pesantren. Tapi alhamdulillah lah, begitu dia kuliah, dia pegang amanahnya karena dari pesantren dulu hijabnya semua soalnya jangan ingat. Kamu pesantren yang iya. Ya adik-adikku anak semua. Kalau kamu pegang agama segalanya orang tua jauh. Ya. Jangan pernah mudah tergoda, bujuk rayu. Ya kan? Sesaat ini enak, rugi kamu selamanya. Ya. Saya bisa di sini tuh bersusah-susah dulu. Nggak ada selama hidup seperti SIM kecuali kalau anaknya Salim. Nah, ingat Sultan ya. Kita tuh pejuang, bukan waris. Setuju? Setuju. Fisika? Oke, mantap. Next. Nah, ini suksesi kepemimpinan yang saya rasakan saya telurkan ke teman-teman anak-anakku di fisika. Bukan lagi karir BMKG Mas Yusuf. Tanggung. Ya, menjamin kelangsungan. Jadi kami di BMKG terus terang aja. Kelemahan kami karena apa? Regenerasi. Pasti nanti adik-adik itu lihat nanti organisasi itu. Makanya suatu saat ada organisasi harus legowo. Saatnya turun. Jangan di saatnya di atas enak terus. Nggak lihat yang bawah. Suatu saat habis, senior-senior pensiun, masuk orang luar. Selesai. Begitu juga di UPN ini. Ya, saya kasih trik. Kalau teman-teman fisika, dosen-dosen menguasai sekretariat semuanya, kompak. Alumni fisika semuanya. Ya kan? Gimana program fisika yang ngurusin orang ekonomi? Ya kan orang fisika nggak ada mampu, nggak bisa politik. Orang kita tuh cuma beraninya di jauh kandang. Gimana Mas? Biasanya. Oh, iya, saya ajarin sekarang. Dari sekarang buka wawasan. Kalau Anda jago, ayo taruh di luar. Bisa di dalam, bisa di luar. Salah satu kontribusi ini fisika. Minimal teman-teman fisika kuasai ini medan pertempuran. Ya. Prodi fisika. Ya. Begitu ke rektorat sekarang, Mbak, jaminnya masih jualan? Oh, sih. Penggemar jamu saya. Penggemar saya selalu protes. Saya orangnya protes. Mbak, ini kemasannya begini. Rasanya begini. Oh, bayangin. Protes itu nggak selamanya menyusahkan. Orang pengen maju terima protes. Fisika? Dasar. Oke. Ya. Teman-teman fisika solid, militan, ya kan? Dalam kebaikan. Ya. Jangan diceraikan. Ya kan? Sama-sama nyontek semua. Wah. Jangan. Apalagi dosen-dosen muda, dosen muda itu idealis loh. Nggak boleh nyontek, itu ngantuk aja gitu. Ini kalau dosen tua kan ngantuk tuh. Nggak selesai gitu. Ya nggak? Iya, ingat dosen-dosen muda semua semangat semua ini. Contohnya nanti kalau kamu aplikasi ini, barusan saya kemarin ikut tes STMKG tanggal 13 Maret. Di Palangkaraya ini sekitar 400 orang. Ya, 400 orang. Itu 700 semuanya. Jadi ini bocoran, bukan saya
Sekolah negeri Palangkaraya unggulan belum jaminan bisa masuk sekolah kata dinas. Mabuk dia, ya kan? Yang masuk itu sekolah swasta yang benar-benar original. Saya kasih tahu, pastikan, yakin kalau Anda cerdas, pandai, nggak usah tahu. Dan Tuhan selalu menyertai kita, itu luar biasa. Iya, saya ikut tes itu saya bilang tumbang semua sekolah SMA unggulan SMA negeri loh. Iya. Saya bilang nilainya di bawah semua. Malah sekolah muslim yang unggulan lah, sekolah itu unggulan. Oke, fisika? Oke, next. Nah ini, ya, sedikit dulu. Oh ya, azan dulu sebentar ya. Sebentar ya. Minum dulu. Jangan tegang, santai aja. Masih berapa saat lagi? Sedikit lagi. Yo, ini bisa 10 slide, gak usah banyak-banyak. Ya, yang pegang kuenya sambil pegang kuenya selesai aja dulu, aku lagi. Bismillah, oke, let's go. Kita tuntasin sekalian ya. Fisika? Oke, terima kasih ya. Tadi ada azan kita berdiri. Jadi ini ya, suksesi kepemimpinan. Adik-adik dari awal ya bisa ambil suksesi terencana, ya udah disiapkan ambil kaki. Tapi apa? Politik cara lain itulah kelemahan kita.
Kita harus siapin perencanaan jauh-jauh dengan program pelatihan, ya kan? Tapi tetap di kita tuh politik yang kuasa. Setuju kan? Nah, sehebat apapun, sebentar apapun, kalau kamu nggak punya kendaraan, nggak bisa apa-apa. Makanya apa? Berteman, ya. Iya, pintar kalau buat sendiri sudah. Di dunia aja sana, di dunia atas sana. Ini udah pintar, canggih gitu, terus ngapain? Ya. Yang Profesor Dr. B.J. Habibie juga begitu. Akhirnya ikut ke partai kan. Akhirnya jadi wapres harus presiden. Coba, kalau dia masih kepala PBB, ya udah. Ya, hidup itu pilihan. Kalau pengen jadi pemimpin, harus berani. Semakin berani, semakin sulit tantangan. Tapi yakin, Tuhan memberikan cobaan, tantangan tidak melebihi apa yang kita kerjakan. Itu ya. Suksesi terencana dari pemimpin. Jadi di fisika juga gitu Mas Wilson. Regenerasikan orang-orang dari ketua BEM semua itu. Kalau sudah saatnya ganti. Iya. Jangan sudah enak, waduh nggak mau diganti. Nanti beginilah yang sukses kepemimpinan seperti tadi ini. Begitu suksesi, begitu pemimpinnya ini merasa, oh contohnya yang jelas sekarang satu, bukan kelihatan. PDI Perjuangan. Figurnya cuma satu, Megawati. Coba nanti Megawati selesai, bubar. Itu juga saya jadi fisika sih. Galang dari bawah, sukses kan kepemimpinan dari atas, prodi ke atas, biar kuat orang fisika. Ya kan? Fisika? Nah, iya. Udah setahun 2 tahun ganti tuh adiknya, naikkan lagi dan bisa dulu begitu. Jangan senior suruh merasa enak ganti dan naik. Akhirnya jadi mahasiswa seumur hidup kan. Ya enak organisasi, fasilitas ada dan sebagainya, wakili sekolahan. Yang hidup berputar. Terus kasih. Ya. Begitu kepepet, sukses kepemimpinannya, mendadak sakit apa bingung dia. Terus alami, ya kan? Pensiun dan semua ini senior habis semuanya, tinggal junior. Ini yang pernah saya alami Mas Wilson di kantor saya stasiun. Saya mengalami sendiri. Suksesi kepemimpinan di situ nah, begitu petugas pejabat itu di pensiun nggak ada dan saya harus merekrut orang baru PNS. Waduh, aturan udah jelas. Regenerasi harus ada. Begitu nanti tidak harus ganti dan sebagainya. Nah, saya harap suksesi teman-teman fisika, prodi fisika ya Mas Wilson, ketuanya dan semua semakin solid. Ingat ada junior terus angkat terus. Ya. Oke, next. Nah, ini ya tantangan suksesi kepemimpinan. Ya, ya seperti tadi dia bilang, karakterisasi karena apa? Merasa nyaman bosnya, kepalanya, ketuanya, ketua BEM, UPR, wis keren. Iya nggak? Cewek-cewek nempel semua. Iya. Nah, gimana Son? Coba ketua BEM fisika, tambah keren lagi ya. Orangnya sedikit tapi menang. Iya, tunjukkan meskipun sedikit bukan berarti kalah. Sedikit mayoritas menguasai medan pertempuran. Begitu naik BEM, fisika, selama ini belum pernah ada kan? Nah, iya, minimal tahapan dari bawah saling menyundul senior sama junior ya. Tata taruh. Ya. Fisika? Dahsyat. Oke, sudah mulai loyo jam makan Mas Wilson. Terus konflik kepentingan. Ya, konflik kepentingan di adik-adikku semua, anak semuanya. Kalau Anda diamanahin jadi pengurus dan sebagainya posisi, jangan pernah ada kepentingan apapun. Ya, ada udang di balik batu. Capek dirimu sendiri. Kalau Anda diamanahin sebagai ketua BEM netral, ada fisika, ada ini semuanya. Tapi kan tetap kuasa bahwa ini fisika. Ada teman-teman yang kenal. Iya kan? Itu. Kalau kamu sudah pimpinan, wah apalagi BEM yang laki-laki wis. Lirik-lirik ya.
Mending cari mana lirik-lirik sekretaris, bendahara, susah sendiri. Kalau untuk menaikkan gengsi kita. Next. Ya ini ya, suksesi kepemimpinan di teman-teman fisika, di BMKG, ya seaja kita bicara di atas. Ya, 5-10 tahun yang akan datang Anda sama. Ya, ya. Jauh-jauh hari disiapkan kaderisasi dari anak-anak baru 25 siapkan, ya kan? Komunikasi transparan, pemilihan berdasarkan kompeten. Jadi kalau ada di antara 25 ada yang pinter nih, angkat tuh. Jadi manusia tuh melihat orang lain senang, senyum, kita juga bahagia. Setuju nggak? Tapi kan ternyata apa? Melihat temanmu susah, kamu malah senang. Ya, dirubah mindsetnya. Kita rubah mindset generasi Z, maju lebih baik, tahan terhadap benturan. Ya, next. Nah ini kesimpulan. Sukses karir pemimpinan, ya kan? Yang baik adalah bagian dari dikelola dengan baik. Sekarang makanya adik-adik yang baru hidup itu pilihan dan harus dikelola. Saya mau ngapain, semester jangan selesai target saya berapa bulan. Kalau pengen sukses, kalau pengen enggak ya silakan aja, ya. Dan komunikasi terbuka dan komitmen terhadap organisasi di luar kita. Jadi saya jaring, kalau Anda pengen maju, jangan maju di fisika doang, maju di sastra, maju di teknik. Iya. Jadi jangan waktumu habis hidupmu cuma di bangku ya fisika. Kalau pengen maju, catat orang lain. Ya. Kecuali kalau kamu pengen adem, santai ya pulang kuliah, tidur, makan, kuliah lagi. Ya, selesai kampus, nikah, selesai sudah. Nggak lihat perkembangan viralnya apa, dunia perkembangannya apa. Ya. Mana pernah adik-adik pikirkan zaman saya dulu, ya kan? Zoom kan? Mana pernah ada ya? Kita terpikirkan. Ya, dari Amerika semua kita biasa Zoom sekarang. Yang merusak waktu kerja itu sekarang itu karena apa? Dengan adanya Zoom virtual itu, nggak ada waktunya. Bisa subuh, bahkan saya pernah rapi itu sampai jam 10 pagi, dari jam 6 sore sampai subuh. Ingat yang NTT itu? Seroja, kamu ada di sana kan? Nah itu kepalanya saya. Tanggal 2 April jam 2 malam, kecepatan angin 469 knot. Karena BMKG sudah memberikan informasi sedini mungkin, Kota Kupang nggak usah aman ya. Tuh, itu satu-satunya siklon di dunia yang pusatnya di daratan Kota Kupang. Malah yang banyak meninggal itu bukan di Kupang, Rote, pulau-pulau sekitarnya. Itu ingat sekali, saya makanya pas Seroja itu satu dinas desanya, ya kan pas kemarin itu aja pas gempa besar apa tuh namanya Simpang Kulimoro ya apa, lempeng apa tuh, pokoknya terkenal lempeng di Palu tuh, Kulimoro atau apa yang Lekufatsi. Bayangin, 2 desa itu mas, bayangin, ditenggelamkan semuanya. Kalau perhitungan BMKG, tsunami itu nggak akan bisa masuk di Kota Palu karena dia cukup nggak, Aro. Dia sebelum masuk Kota Palu ada pulau di depan, di kanan bisa masuk. Tapi kenyataannya apa? Sudah 2 daerah dibalikkan di belah tangan semua diblok gini, semuanya itu. Begitu juga kemarin di NTT, ya kan? Siklon Seroja terkuat selama abad. Biasanya kalau siklon itu musim-musimnya Oktober, November sampai Januari, Februari. Nah, ini udah April. Jadi orang-orang NTT itu pejuang kita cuaca ekstrim. Iya, angin kencang ya kan. Tapi satu sarukan NTT. Air di sana jauh tuh. Ya,
Cuma orang yang itu air apa? Beli kan? Tuh, orang itu air nggak punya ya, beli tangki itu. Tapi ingat, nggak pernah ngeluh kan? Coba kalau teman-teman saudara kita di Gunung itu, begitu kemarau, waduh kemarau panjang, foto perlu bantuan, coba teman-teman, udah hari-hari. Ya. Kalau kita mencari hidup selalu semangat, insya Allah gitu. Oke, bisika? Dahsyat. Hebat. Alhamdulillah. Kita beri applause untuk narasumber kita. Ya, tadi sudah ada beberapa penyampaian mungkin secara umum dan juga bayanan bagaimana di lingkungan di BMKG, kepemimpinan di BMKG dan bagaimana pengalaman beliau dalam kepemimpinan dan juga kisah-kisah hidup beliau Pak Agung yang kiranya bisa memotivasi adik-adik semuanya dan juga kami spirit itu yang tetap kita jaga. Ya mungkin ada berapa menit? Ya, silakan, masih ada 14 menit, mungkin 3 orang penanya, silakan. Ayo. Saya tanya status ya jelas. Istri anak 3. Oke, ada? Ayo. Dari mahasiswa baru mungkin? Ayo. Ayo. Santai aja, santai. Tidak ada SKS-nya. Oke, sudah rahasia mungkin sudah dicatat banyak. Ayo. Ayo tanya mungkin atau yang di luar ini atau bagaimana ini karir atau daftar di BMKG itu bagaimana, peluangnya bagaimana? Yang sudah disebutkan sangat ketat ya. Ya, tapi mungkin ada lebih spesifik mau ceritakan, ada yang mau tanyakan. Atau siapa di sini yang keminatannya mau ke geofisik? Coba angkat tangannya. Geofisik. Oke. Enggak ada? Yang tinggi ya. Ya. Mungkin satu dari 2025 atau yang 2023 ada? Oh ya kita. Oke, tanya aja. Gak apa-apa, bukan yang dibawakan dia. Perkenalkan nama, semester berapa? Baik, perkenalkan nama saya Yunita Sinaban, saya semester 5, angkatan 2023. Jadi kebetulan saya ngambil peminatan geofisika Pak. Jadi saya mau bertanya Pak, kalau di BMKG itu saya mau dapat gambaran Pak, kalau di BMKG itu aplikasi-aplikasi apa sih Pak yang perlu kita kuasai buat nanti kerja di BMKG atau magang di BMKG Pak. Demikian yang mau saya tanyakan, terima kasih Pak. Ada lagi? Ya sekalian. Ayo. Dari 25. 2005 ada wakili. Apa ini? Pak. Baik. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tawi Yasin. Saya angkatan Sikap 23. Saya ingin bertanya Pak, kalau kan kita biasanya di Palaka untuk saat ini itu kan terkadang ada hujan panas, di mana itu cuacanya emang cerah, tapi ada hujannya gitu Pak. Untuk cuaca seperti itu bagaimana meramalkan atau memperkirakan gitu Pak? Terima kasih. Satu lagi. Satu lagi. Pas waktunya. Ya, dari
NTT atau sekolah NTT. lagi? Sekolah 3? Nah, NTT itu. Nah, Nikmat Tiara Tara. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Adrian Sukianono dari Angkatan 2025. Izin Bapak, jadi saya mau nanya Tunggu dulu, tinggal di mana? di Dalam Banteng, Pak. Bukan di NTT. Flores, Oh, Flores mana? di Bajawa. Oke. Tuh, tanya di Jawa tuh ada satu di hotel ya, yang di tengah hutan tuh. Oh ya. Tuh, tanya. Jadi orang itu aneh. Hotel kan di kota ya. Di Bajawa tuh apa? Di tengah hutan. Tanya. Nginep sekali nginep berapa? 5 juta. Iya kan? Bagus banget kan? Terus dingin ya? Dingin. yang punya mungkin Pak. Wis. Lanjut. Izin Pak, saya ingin bertanya dalam situasi apa kita melakukan mitigasi dalam sebuah bencana, Pak? Terima kasih. Oke. Yuk, kita jawab. Yang keempat. Yang terakhir dulu aja biar untuk mitigasi tes. Tes. Oke, namanya siapa tadi? Andri. Oke Andri. Jadi mitigasi bencana itu kita laksanakan, ya itu kan persiapan sebelum bencana. Jadi kita yang tadi yang contohnya sebelum ada bencana kita mitigasi apa yang disiapkan. Jadi kalau kemarin semisal Seroja, ya Seroja kita perkirakan tanggal 2 itu pecah. Nah mitigasi bencana ini sebelum tanggal 2 3 hari sampai seminggu sebelum kita siapin, ya kan apa dan sebagainya harus gimana. Nah bentuklah tim mitigasi ini. Makanya kalau ada tim sukarelawan teman-teman diajak belajar di situ Posdalok BPBD itu biasanya ngajak teman-teman mahasiswa. Ya. Jadi mitigasi bencana itu menghindari apalagi jatuhnya korban nyawa, diusahakan semaksimal mungkin. Ya. Kecuali ya mitigasi bencana gempa bumi. Ya, gempa bumi itu kan nggak bisa diprediksi. Begitu kejadian kita belum mitigasi, ya, siapin semua sebagainya. Tapi kalau hidrometeorologi, ya kan cuaca ekstrim dan sebagainya, insya Allah bisa. Ya, kita hadapin mitigasi. Jadi sebelum kejadian informasi BMKG dan sebagainya kita informasikan. Kita bisa mitigasi bencana. Oke ya, Ardian ya. Oke. Ya. Terus pulang ke NTT berapa bulan sekali atau setahun? Wah, sebelum pernah malah. Ya, nanti di sana kebetulan di Bajawa itu bukan saya sok. Itu saya merintis pos BMKG. Jadi kalau di sana kamu mana sih kantor BMKG ada paling ujung. Dulu nggak ada. Karena bupatinya minta BMKG. Karena apa? Setiap pesawat yang mau terbang ke Bajawa selalu nggak bisa masuk. Karena apa? Bajawa itu bisa masuk jam 9 sampai jam 12. Di bawah itu dan di atasnya bisa karena kabut, ya kan? Tuh. Iya. Maka perubahan. Jadi tes. Namanya siapa tadi yang kedua tadi? Ardi. Abi. Oke Abi. Terima kasih ya. Berarti dia sensitif perhatian. Jadi dari awal tahun BMKG sudah merilis bahwa potensi kekeringan dan kemarau musim hujan kita sudah rilis. Bahwa untuk Kalimantan Tengah puncaknya kemarau yaitu di bulan Agustus September. Agustus ini. Jadi Agustus ini udah musim masuk kemarau. Nah tadi bilang Abi, ini tahu-tahu panas, kok tahu hujan. Nah itu
dinamakan kalau di bahasa kami itu kemarau basah. Jadi curah hujan jatuhnya di musim kemarau. Nah, itu biasa terjadi yaitu karena pengaruh lokal. Contohnya di Kota Palangkaraya ini, ya kan, awal bulan Agustus itu sudah kering, kemarau hampir 2 minggu nggak hujan ya, panas. Saya sempat catat suhu tuh sampai 35 derajat suhu di Kota Palangkaraya. Jadi jam 12 itu udah mulai 31, 32. Begitu setengah 2, saya lihat titik maksimal itu setengah 2. Setengah 2 itu 35, jam 2, setengah 3 mulai turun ya. Musim tetap nggak berubah, musim kemarau. Cuman karena di Kalimantan Tengah itu selalu bersyukur. Bersyukurnya apa? Wilayahnya luas, hutannya luas, ya kan? Yang ditempati manusia ini baru sedikit, ya kan? Makanya potensi cuaca ekstrim kalau di Kalimantan Tengah bersyukur. Paling yang saya himbau, angin petir di dini hari, jam 2, jam 3 itu petir kencang, hati-hati. Wah, itu pernah saya tuh, jam 2 tuh tidur, kena di bandara. Peralatan saya di bandara itu satu set kena semuanya. Yang dibahas tuh, iya, makanya para kemarin akhir tahun kan Desember hujan terus. Oh, belum hujan udah banjir, karena hujan sudah tenggelam. Nah, itu. Nah, sama kemarau ini yang kita khawatirkan yaitu kebakaran hutan dan lahan. Karena apa? Kalimantan Tengah ini lahan gambut terluas di dunia. Itu yang harus dipahami. Jadi gambut di bawah itu ada nilainya, dihitung. Jadi kalau air itu misalnya harus berapa mili, itu harus dibikin hujan buatan biar sampai turun. Makanya kemarin kita bikin hujan buatan dari tanggal 5 sampai 15 Agustus. Ya emang daerah Palangkaraya hujan, tapi daerah Katingan, daerah Barsel semua kering. Ya, masyarakat yang nggak tahu kan bilang, wong di sini hujan, mau bikin hujan buatan. Di sini kan di tempat lain kan enggak. Kan Rio, Jambi kan kebakaran, ya. Nah itu. Oke ya, Abi ya. Oke, jadi selalu update BMKG Kalteng. Peringatan dini semuanya, Instagramnya juga ada. Tuh, Pak Hari ya, nama bahasa sini ya. Itu teman-teman anak-anak muda lulusan baru tuh bikin apa video begitu. Ini musim apa dia bikinkan apa video singkat itu di TikTok juga gitu. Oke, terus yang pertama tadi pertanyaan apa tadi? Mengenai aplikasi atau software atau Geofisika ya. Oke. Nah, asli Batak ya. Oke, Yunita. Jadi BMKG itu kalau kamu bicara geofisika, software itu banyak banget. Ya. Jadi kalau kamu makan, lihat perhatikan di sini. Sekarang BMKG sudah melarang anak-anak STMKG untuk bikin aplikasi, nggak boleh. Sudah tidak boleh lagi. Jadi kalau pengen bikin tulisan apa selain itu, sudah terlalu banyak aplikasi, malah nggak jalan semuanya. Iya, BMKG itu yang INATWS semua tuh aplikasi Jerman, Amerika semuanya. Iya, jadi aplikasi itu bukan udah aplikasi eceng-eceng itu udah. Kodok kan anak-anak mahasiswa bikin ini. Nah, karena apa? Begitu di track aplikasi kecil itu bagian yang aplikasi besar itu. Ya, makanya BMKG sudah melarang. Jadi kalau kamu pengen makan, pelajari dulu. Tapi di sini mohon maaf, geofisika tidak di sini, di Balikpapan. Ya, yang ada di kami ini BMKG Kalteng, meteorologi cuaca ekstrim, klimatologi, ya. Nah itu ada di sini. Kalau gempa ada di Balikpapan, untuk maritim, kelautan, perairan itu ada di Pangkalan Bumi. Jadi kamu harus ke Balikpapan, tapi
ada berapa sensor di sini. Ya. Makanya kalau kamu di fisika, kalau saya saran ya Mas Wilson, kalau aku sih saran, sekarang istilahnya udah pecah telur. Pecah telur itu kenapa? Zaman dulu, zaman Soekarno, kenapa memilih ibu kota di luar Jawa, terutama Kalimantan, ya kan? Karena satu, tidak ada gempa. Tapi kan belakang ini kan terasa kan? Bagaimana terpecahkan? Gempa nggak ada yang nggak mungkin di Kalimantan. Bahkan kemarin terakhir itu di daratan Muara Tengah di mana? Meskipun kecil tapi di daratan. Beda. Kalau gempa besar di lautan terasa di daratan kecil. Kalau gempa di daratan selesai. Makanya kenapa di Jawa itu gempa itu merusak, menghancurkan. Karena apa? Rata-rata pusat gempa itu di perumahan. Orang udah bikin rumah semua, makanya hancur. Nah, beda sama Jepang. Jepang udah siap. Pusat-pusat gempa emang di daerah itu memang pemukiman, dibangunlah rumah-rumah yang tahan gempa. Oke? Dan terakhir, untuk karir di BMKG terbuka, fisika, geofisika, ada tahun 2025 kemarin ini BMKG terima sekitar 350 sarjana. Bertarung di situ. Ya, sarjana dari fisika, geofisika, itu jelas sekarang. Jadi adik-adik mahasiswa sambil menyelam minum air ya. Jangan sambil menyelam terus tenggelam. Jadi begitu selesai adik-adik bisa prepare di sini. Sekarang itu kementerian semua sudah ada speknya. Iya, BMKG contohnya ya, 2024 kemarin pendaftaran penerimaan 25 sudah ada speknya, sarjana fisika jurusan ini udah jelas. Kalau geofisika itu Mas Wilson yang paling banyak alumni itu dari Unhas, itu banyak yang masuk BMKG S1-nya. Terus kalau Anda sudah masuk S1 mau S2, S3 mudah. Sekolah di BMKG itu mudah. Karena programnya BMKG itu 500 doktor. Sekarang baru dapat 250. Jadi adik-adik yang fisika belajar benar di fisika. Sambil menyelam minum air lihat, oh BMKG tahun ini butuh ini. Ya kan kita siapkan. Oh iya, misal dibutuhin fisika 1 orang, geofisika cuma begitu. Tapi catatan, kalau sudah mendaftar dan masuk, jangan main-main. Kan bebas di tempat di seluruh Indonesia. Kalau Anda sudah diterima, diumumkan diterima penempatan Anda berangkat, kena punishment. Ya. Tahun 2025 itu banyak. Ya kan? Banyak yang pegawai-pegawai di swasta tuh diresign masuk BMKG dan sebagainya, nunggu lama kan, orang kan butuh makan, dia udah keluar ya. Itu banyak masuk kasusnya, kasihan. Itu banyak mengundurkan diri karena panik sembang. Ya, jadi saya lagi berkarir di BMKG terbuka. Selama Anda siap dan mampu, cerdas, pintar, tidak ada sekarang itu Anda sudah. Kalau memang rezekimu dan Tuhan memberkati di situ, tes yang diterima sudah. Ya, gimana? Fisika? Dasar. Oke. Oke, kita beri aplaus sekali lagi. Rasa masih banyak mungkin pertanyaan yang kita harapkan ke depan adik-adik mahasiswa yang terbayangkan bagaimana di BMKG, ya langsung saja bergabung. Mungkin di sini mungkin Mahada bisa 1 menit jelaskan kemarin magang di BMKG ya, apa yang sudah dilaksanakan. Nah, bisa. Oh ini. Oke, ini Mahdana yang sebentar lagi akan menjadi alumni fisika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya
ingin berbagi sedikit. Mungkin dulu dong, fisika gitu, mungkin dulu. Baik, kita coba seperti Biar semangat. Pak Agung tadi ya. Iya. Oke, teman-teman semua siap? Fisika. Dahsyat. Kurang kompak saya lagi. Lagi. Di sini saya diberi waktu untuk berbagi ke teman-teman semua. Di sana selama saya magang di sana benar-benar sangat dibantu untuk belajar dimulai dari kita mengetahui alat-alat apa, parameter-parameter cuaca, yang dimana di situ misalkan ada alat untuk pengukur curah hujan, kemudian alat kualitas udara, kemudian suhu, kelembapan dan lain-lain. Dan itu pun tidak mesti konvensional. Di sana juga ada yang semi otomatis dan juga otomatis. Jadi berbasis otomatis gitu. Jadi cukup kita cek, kemudian ada juga di sana saya juga diajarkan, karena di sana dekat bandara ya, saya diajarkan untuk mengirim data untuk penerbangan. Jadi di sana disebutnya media penerbangan. Nah, di sana saya diajarkan untuk bagaimana cara kita mengirim data-data cuaca yang kita peroleh dari alat-alat tadi, kemudian kita kirim ke bagian pihak bandara. Jadi di situ kemudian ada juga saya di sana belajar beberapa kayak semacam software, bukan software juga sih, kayak web gitu untuk memperkirakan cuaca. Misal di Kota Palangkaraya ini kita akan perakirakan cuaca 5 jam ke depan, apakah akan ada hujan. Kemudian kita juga bisa lihat berapa kira-kira curah hujan yang akan turun. Nah, setelah itu saya juga diajarkan bagaimana cara menganalisis peta curah hujan di Kalimantan Tengah. Jadi misalkan di bulan Juli kemarin itu kita bisa lihat curah hujan yang tinggi itu berada di wilayah mana. Itu saya diajarkan untuk menganalisisnya. Itu saya belajar di bagian klimatologi kemarin. Gitu. Oh ya, kebetulan saya juga mengambil tugas akhir dengan tema kualitas udara yang diakibatkan oleh kebakaran hutan. Nah, ya betul Pak. Nah, data yang saya juga meminta data melalui bagian klimatologi kemarin dan iya dibantu. Alhamdulillah. Oh, gratis. Iya betul Pak. Terus satu kan pernah siaran RR itu? Oh iya betul. Contoh kan bagaimana? Contohnya apa? Sebetulnya saya juga lupa sih Pak. Cuma kebetulan saya dikasih kesempatan juga kemarin karena di sana mereka tiap pagi, kemudian siang dan juga sore itu ada siaran radio mengenai cuaca yang ada di Kota Palangkaraya. Kemudian saya dikasih kesempatan kemarin untuk siaran di sana. Gitu. Untuk cara lebihnya begitu. Gimana coba sedikit apa ditanya siaran hari ini? Izin Pak, saya rasa masih menyimpan teksnya sih Pak. Wis tuh ya, hebatnya. Jadi ini salah satu yang teman-teman UPR, terima kasih Mas Yusuf ya. Jadi teman-teman ada kesempatan, silakan aja bergantian. Ini pengalaman yang mahal harganya. Kalau kamu nggak kenal saya, nggak mungkin kamu bisa. Ya Mas Yusuf. Iya saya bilang, kalau kamu nggak kenal saya nggak boleh tuh. Ya, coba perdengarkan. Kemarin itu saya sempat siaran di radio RRI ya. Betul Pak, kemarin saya sempat di teman Pro 2 Kulapa Hari juga. Jadi untuk teksnya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, selamat pagi Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Nah, kemudian untuk teks selanjutnya itu akan memperkenalkan diri. Untuk teksnya itu seperti ini. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Mahdana dari kantor BMKG Kota Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini, itu tanggal 19 Agustus 2025. Dimulai pada pagi hari, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan di sebagian besar Kota Palangkaraya. Lalu sore hingga malam hari diperkirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Nah, untuk dini harinya cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60% hingga 95%.
dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 10 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai petir dan kilat serta angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi kami dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih. Sampai jumpa. Baik, Ya, mantap ya. Fisika? Dahsyat. UPR? Hebat. Oke. Kasih ya. Iya, Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk materi atau sharing dari Pak Kepala Stasiun. Biasa disingkat Kasmet ya. Jadi kalau dengar Kasmet biasanya orang di BMKG lebih familiar dengan itu. Dan juga Mahada sudah mau berbagi soft skill seperti ini itu harus ditingkatkan ya. Jadi kalau kalian lihat tadi misalkan MC mungkin masih belajar lagi suaranya, penekanan intonasi dan lain sebagainya. Kemarin kita juga saya syukur di sini ada finalis Duta Pariwisata ya. Coba berdiri. Duta Pariwisata Kota Palangkaraya. Jadi kita terus dorong bukan hanya kegiatan akademik, tetapi juga kalau kalian punya bakat-bakat lain, misalnya bisa bakat suara, mungkin musik, dan juga fotografi dan lain sebagainya itu dikembangkan. Ya, saya sendiri seperti ada lihat, saya dulu dikenal di fisika Pak bukan karena pintar fisika, tapi karena saya pintar bermusik. Jadi orang tahu kan setiap hari Sabtu itu, hari Jumat itu ada senam, dan saya yang sering mengiringi dosen-dosen di sana sampai pimpinan universitas juga dipanggil untuk itu. Jadi saya lebih dikenal bukan Wilson yang pintar fisika, tapi lebih ke musikalitasnya. Ya, tepuk tangan untuk fisika. Oke, jadi seperti itu. Kalau kalian juga tahu Menteri Kesehatan itu kan orang fisika ya. Orang fisika nuklir. Ya, jadi semuanya silakan kembangkan bakatnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung. Oke, untuk sesi ini saya akhiri. Ucapan terima kasih untuk semuanya dan saya kembalikan kepada MC. Baik, selanjutnya akan dilaksanakan penandatanganan implementation arrangement antara Prodi Fisika Universitas Palangkaraya dan BMKG Kalimantan Tengah. Ini bisa dokumentasi. Perwakilan dosen Pak Lukman bisa. Bu Neni. Bukan pakai HP saya. Ya, jadi ini sebagai bentuk implementasi kerjasama. Jadi kami mengucap syukur untuk kerjasama yang terus kita akan ada ke depan, dan ini salah satu wujud implementasi, satu dari sekian banyak. Kami juga nanti ada kegiatan mungkin ke sekolah atau apapun itu, kita akan terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan BMKG. Oke, bisa.
Keren. Merek apa sih? Enggak ada merek. Kan aku tutup amat enggak? Oke. Bisa di samping yang sering. Bisa. Oh, iya. Ya. Ini draft yang bisa diperbaiki. Lebih banyak lagi. Oke, masih banyak bagus. Ini perkiraan cuaca juga. Terima kasih kami ucapkan atas kerjasama yang terjalin. Semoga dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peluang karir mahasiswa fisika di masa depan. Sebagai penutup, akan dilakukan penyerahan sertifikat kepada narasumber sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi. Kepada panitia, waktu dan tempat dipersilahkan. Dari panitia. Siapa panitianya? Ayo, saya dampingi. Silakan. Alhamdulillah. Ini ada. Oh iya. Satu dulu sih Pak, biar jangan 3 lah Pak. Nggak boleh Pak. Harus empat. Dua sini Pak. Lah, orang saya bilang Pak Mali kan. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Fisika. Dasar. Fisika. Dasar. Oke. Oh ini kok ada tembek. Background fisika. Mungkin bisa sekali lagi Pak kita semuanya berdiri, semua berdiri di tempatnya kita menghadap. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agus Sudiono Abadi SSI atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan. Hadirin yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung acara Palangka Fisik Talk dengan topik kontribusi fisika dalam mitigasi bencana dan prospek karir di BMKG.
Semoga materi yang disampaikan hari ini membuka cakrawala baru bagi kita semua. Kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias. Akhir kata, saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun kekurangan selama memandu acara. Sebelum mengakhiri acara, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Salam fisika. Dahsyat. Kamu yang beruntun ya tadi? Oh,